dalam hati saya, maaf permisi saya di sini cuma nyari itu. Bekicotnya banyak mas, jadi satu tempat itu saya karungin nyampe segitu, hampir setengah karung, kisaran 10 kiloan. Tetap berani ngambil? Tetap berani mas. Dalam perasaan saya sebenarnya merinding juga mas, merinding banget kalau inget itu, merinding mas. Saya bawa semua, saya permisi, berat saya bawa itu. Nah, di hari itu alhamdulillah rezeki saya udah mulai itu mas. Hari itu saya dapat 17 kilo seingat saya. Di situ. Di situ saya jalan, pas jalan pulang itu di situ sempet nggak bisa pulang mas. Sempet muter aja di situ. Di tempat itu. Jadi kayak oyot mimang gitu. Padahal kayak sebentar, tapi pas giliran saya ngelihat jam itu udah 3 jam lebih saya di situ. Muter-muter di situ doang. Tapi perasaan saya baru berapa menit. Ketemunya pohon yang gede tadi Pohon tuh. yang gede, pohon sengon namanya. Pohon sengon. Nah, singkat cerita itu habis itu kan saya bisa pulang nyampe rumah. Saya cerita ke istri saya besok siangnya. Nah, nyampe ke mertua saya, di hari itu juga saya langsung diomel-omelin. Masih untung kamu bisa pulang katanya gitu. Di situ tuh nggak boleh orang ini. Saya pikiran saya cuma nyari bekicot, saya jual, nyari bekicot saya jual, cuman itu. Jadi nggak ada pikiran takut juga saya cuekin orang. Loh kok malah diomelin? Ya karena nggak seimbang mas hasilnya sama resikonya. Terus apa masih ngotot? Mertua juga masih percaya begitu-begituan kan mas, takutnya nanti bawa apes, apa bawa ini ke anak saya, ke istri saya, ketempelan gini. Takut. Nah, di situ saya udah dilarang mas nyari bekicot. Tapi karena saya pendapatan udah mulai itu bekicot banyak, di situ malah saya ngajak teman saya yang namanya Widodo. Nah, di situ saya ayo nyari bekicot daripada nganggur gitu. Dia mau. Nah, nyari sama Widodo itu hari pertama Widodo nyari bekicot itu hujan. Emang lagi musim hujan, Mas. Nah, di situ kita berangkat bareng. Nyampe sekitar 2 kilo, ya udah kita mencar. Kalau kita bareng, ntar hasilnya nggak banyak. Kita mencar kemana kita nggak tahu. Kita udah sepakat nanti kalau itu mau pulang ngasih kode senter ke atas. Ini pohon-pohon rapet nih. Pohon masih itu mas. Jadi kita jalan tuh ya, jalan setapak itu kanan kiri pohon hutan. Jadi bawahnya tuh ya ada ladang orang nanam jagung, nanam itu ada, ya kan. Tapi jalannya tuh di situ kan pegunungan mas. Lebih ke pegunungan, nggak ada sawah sebenarnya, pegunungan, licin, batu-batunya kalau kena hujan kan licin mas. Ular juga udah biasa lewat itu kan. Hutannya juga kan masih terkenal banyak yang angker mas, nggak itu. Nah, hari itu pertama Widodo itu hujan. Pas hujan, Widodonya juga sebenarnya udah mau minta pulang aja, nggak seimbang sama hasilnya gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa, yang penting bisa buat beli rokok. Jalan sama saya, pisah. Pas pisah itu mungkin ada 2 jaman mas ya. Tapi senter tetap masih kejangkau mas. Masalahnya kalau saya di atas, dia di bawah masih bisa ngelihat senter saya gitu. Terus dia ngasih itu senter ke atas, berarti tandanya mau ngajakin pulang dia. Pas itu, ini dia yang cerita ya mas, ceritanya kan dia. Jadi dia katanya udah langsung ketemu sama saya, pulang bareng sama saya. Dia nyampe rumah duluan. Dia nyampe rumah, saya masih asik nyari, nggak tahu. Malah saya dalam hati saya, ini orang pulang duluan nggak pamit ya gitu. Saya ngasih kode, nggak ketemu sama dia. Itu sama percis? Iya katanya, ngobrol malah sama saya. Ngobrol apa? Ngobrol, ayo pulang, udah dapat banyak kok belum gitu cerita dia itu. Tapi pas giliran jalan bareng-bareng, pas mau nyampe ke rumah saya nggak ada. Disangkanya saya putar arah lagi. Itu nyampe nungguin 3 jam apa ya. Saya masih asik nyari, orang masih sekitar jam 11-an dia pulang. Tapi Widodo nggak merinding atau apa saat itu? Dia merinding mas. Dia juga merinding cerita katanya. Katanya dia kalau saya diajak ngomong jawabnya cuma iya gitu aja. Oh, kayak gimana? Sempat diceritain nggak ngobrol apa? Sempat diceritain ngobrol, dapat banyak jawabnya. Ya lumayan. Jalan. Nah pas mau nyampe rumah itu saya hilang katanya.
Akhirnya dia nunggu di rumah saya nyampe berapa jam, saya baru pulang. Saya marah-marah sama dia, pulang nggak ngajak-ngajak pulang. Duh, kita kan pulang bareng. Nah di situ saya baru, pulang bareng apa, orang saya masih nyari bekicot nyampe itu. Gitu. Cuman Widodo kan memang anaknya juga suka mistis mas, dia nggak takut, besoknya nyari lagi. Jadi dia juga nggak takut, malah dia lebih itu. Nah besoknya nyari lagi. Nyari lagi ke tempat yang lebih ekstrim malah. Namanya hutan Jaran apa ya? Kalau di sana itu, nah Jaran apa gitu saya lupa mas namanya. Di situ pernah ada orang meninggal diperkosa mas. Dulu ceritanya. Kita nggak tahu itu tempatnya sebenarnya jauh mas dari saya, ada 7 kiloan. Cuman nggak tahu kita bisa nyampe ke situ. Jalan ke situ, emang kalau tempat begitu banyak bekicotnya mas, karena emang nggak pernah dijamah orang, lembab. Itu ada bambu namanya apa mas? Kalau tempat saya namanya barongan, pohon bambu yang apa namanya rindang gitu, banyak gitunya. Nah di situ itu ada kali kecil ngalir. Di situ saya nyampe ke situ tuh udah langsung bau anyir kayak bau darah gitu, anyir. Terus suara orang ketawa sama suara burung itu mirip mas kalau malam, kayak hihi gitu kan, ada burung gitu kan. Nah saya cuek hari di situ sama Widodo itu masih bareng mas, masih bareng. Nyampe di situ emang kalau mau itu pasti kita dipisahkan mas, tahu-tahu kita jalan tuh kayak ada yang ngarahin kemana gitu. Nah di situ di tempat itu pertama kali saya nyium amis banget kan. Nah di situ sempet nggak secara langsung saya merinding mas, merinding dengar suara orang ketawa kan, suara anak kecil ngobrol. Anak kecil ngobrol nggak tahu, kayak mainan air tapi ngobrol gitu, anak kecil ngomong sendiri itu. Ada suara bunyi airnya cuk gitu kan. Cuman saya kan fokusnya ngambil bekicot mas, sambil nunduk gini, ngambil bekicot, nyari di situ. Saya taunya semua pengalaman saya itu pas nyampe rumah, mertua saya yang cerita tempat-tempat yang itu sebenarnya tempat-tempat angker semua. Jadi itu malam itu dapat banyak lagi mas, sekitar 20 kiloan. 20 kiloan saya bawa pulang. Di situ lagi-lagi mertua saya ngomel-ngomel. Kalian nggak boleh, itu resikonya ini. Tapi pas malam itu sama Widodo nggak ngalamin kejadian apa-apa lagi? Nggak ngalamin kejadian apa-apa, yang saya doang yang itu mas. Saya cerita ke Widodo, besoknya dia malah penasaran, ngajakin lagi kita ke situ. Malah mertua yang marahin. Mertua saya kan orangnya kan masih percaya sama itu. Kenapa katanya di situ ada apa? Di situ diceritain saya dulu ada wanita diperkosa meninggal di situ. Akhirnya ya mertua yang nggak boleh, istri saya juga udahlah jangan nyari bekicot lagi, hasilnya nggak itu. Saya sehari rata-rata cuma 20 kilo yang 40.000 mas. Tapi pernah lihat penampakan nggak pas lagi nyari bekicot? Penampakan kalau secara langsung itu enggak mas, paling suara yang jelas banget, itu suara yang waktu hari seminggu pertama itu yang saya ceritain yang awal tadi, yang itu suara langsung gitu. Itu kalau menurut saya gendruwo mas, di pohon itu. Ini yang mana nih? Yang tadi yang di pohon sengon, enggak, yang saya sendiri. Itu lebih, kalau saya enggak itu lebih serem sebenarnya mas. Kalau gendruwo itu dia bisa nimpuk langsung, dia bisa nyelakain kita sebenarnya. Ini kejadian yang paling horor malah terjadi pas saya nyari bekicot, itu malah terjadi di sekitar rumah saya sendiri. Anak saya sendiri pas siang sekitar jam 9 itu saya lagi sortir bekicot. Kan rumah saya itu depan rumah ada pohon bambu yang rindang yang. Nah di situ anak saya tahu-tahu datang langsung histeris, langsung nunjuk-nunjuk ke pohon bambu itu. Katanya ada sesosok, Pak itu ada
baju putih, rambutnya panjang, mukanya berdarah-darah, tapi sambil nangis anak saya, sambil itu. Langsung saya peluk, saya itu mana? Itu di situ langsung saya gendong, saya bawa masuk ke rumah. Dia bilang sosok kuntilanak kayak gimana? Dia bilang bajunya putih, rambutnya panjang, mukanya banyak darahnya gitu. Melototin terus katanya, sambil ditunjuk-tunjuk anak saya nangis, melototin gitu. Itu di depan bekicotnya? Di atas tempat saya ngumpulin bekicot itu, Mas. Gitu. Nah, di situ padahal selama ini saya di situ belum pernah. Itu mungkin ngikutin saya, nggak tahu apa tempatnya di situ, saya juga nggak tahu. Nah, itu anak saya sempet kayak itu Mas ya, trauma apa gimana ya efeknya itu Mas. Jadi takut, mau keluar takut, mau itu takut gitu ya. Terus itu saya akhirnya kena marah orang mertua saya lagi. Nah, di situ semenjak itu anak saya jadi sering itu Mas, kayak indigo. Awalnya di situ? Awal itu. Sebelumnya malah nggak pernah? Sebelumnya nggak pernah. Jadi tiap ikut saya, pernah saya ajak ya, ke depan rumah saya ada tower, saya ajak pagi. Ke atas Bukit Tower itu juga sama. Dia ngeliat orang, itu orang pakai topi, hitam banget, gini-gini. Ngeliatin terus, takut Pak, gitu. Gara-gara itu. Nah, semenjak itu anak saya jadi sering itu, akhirnya mau nggak mau saya minta bantuan Pak Ustadz di tempat saya itu buat diruqyah. Iya, diituin. Emang akhirnya juga saya juga dilarang Mas sama Pak itu. Kamu itu udah terlalu kemana-mana kan ya. Suka ngejamah ini takutnya kalau itu apa namanya, kamu dicelakain di tengah-tengah itu, tengah malam gini-gini, nggak ada yang tahu, nggak ada yang nolong, resikonya itu. Resikonya nggak seimbang Mas sama itu Mas. Bisa juga sama Bisa ini juga. ya, sama orang-orang kriminal bisa juga ya. Kalau ke orang nggak sih Mas? Orang malah Nggak ada istilahnya. Di situ kan jarang ada orang yang keluar malam Mas, cuman saya doang Mas. di hutan itu ya. Saya di situ waktu zaman itu saya tuh jadi omongan warga malahan. Istilahnya, ini orang nggak takut resikonya, nggak itu. Misalnya kalau saya kepleset, jatuh apa digigit ular di tengah hutan itu udah nggak ada yang tahu. Soalnya malam. Pernah nggak kayak ada ular atau hewan-hewan yang Sering berbahaya Mas. yang digigit itu pernah? Digigit sih nggak pernah. Kalau teman saya yang pernah digigit itu. Oh gimana cerita? Itu jadi kita lagi widodo ya. Kita lagi istirahat di gubuk, kan ada gubuk kalau di itu Mas, gubuk kecil. Kita lagi istirahat. Kita di situ kan kita kan bawa kopi juga Mas, bawa makanan di tas, kita bawa tas. Nah, istirahat, nggak taunya ada yang masuk ke sana dia. Kalajengking. Digigit langsung dia teriak-teriak di itu, kalajengking langsung saya bunuh. Nah, di situ yang namanya bisanya kan lumayan Mas, dia langsung panas dingin. Celananya kemasukan kalajengking. Dia nggak sadar, tahu-tahu udah nyampe sini. Kalajengkingnya segimana? Pahanya. Kalajengkingnya segede segini. Digigit tuh? Iya langsung di itu. Lebih tepatnya di apa namanya? Kalau kalajengking tuh sengat. Langsung bengkak itu, langsung di itu saat itu juga langsung saya bakar pakai korek. Sininya Mas. Pas bisanya itu. Kan harus dibakar Mas. Dibakar langsung saya ituin pakai batu, saya ketok-ketokin ininya. Nah, hari itu juga, malam itu juga langsung kita pulang. Belum dapat hasil sebenarnya Mas. Jadi resikonya itu kalau dipikir-pikir janganlah, cukup saya aja yang nyari bekicot. Ya atau mungkin minimalisir lah Ya, resikonya gitu ya. Ada lagi kisah-kisah ngeliat penampakan gitu pas lagi nyari bekicot? Ada. Jadi penampakan langsung enggak, cuman itu apa namanya itu? Rumput itu Mas, bisa membelah begini. Itu ular. Jadi ceritanya dari teman saya pertama yang namanya Ahmad ya, saya sebut nama Ahmad. Dia ikut nyari, tertarik ikut nyari di hari itu. Hari pertama dia nyari itu Mas, di goa, daerah goa. Dia itu langsung ketemu ular yang segede pohon kelapa ceritanya. Warnanya batik-batik, kalau ular sanca. Ketemu ular segede pohon kelapa? Pohon kelapa. Ular apaan itu? Ya bisa dibilang ular siluman mungkin. Kalau ular
itu kayaknya nggak mungkin ular. Tapi si Ahmad ngeliat tuh. Ngeliat, dia di nyampe. goa. Iya. Tepatnya di atas gua, Mas. Dia nyampe nggak bisa gerak, nyampe itu, diam di tempat itu kan. Nah, dia diam, ular tuh jalannya pelan, Mas. Jalan pelan, segede pohon kelapa gimana sih, Mas ya. Dia itu nggak tahu kepalanya loh, Mas. Nggak tahu kepalanya, cuma tahu ujungnya, ekornya. Nah, di situ hari itu juga belum dapat bekicot, dia pulang cerita. Besoknya saya penasaran sama Widodo ke situ. Penasaran dari itu juga malam Mas. Kali agak malam saya berangkatnya hari itu. Jam 9-an lebih baru itu. Nah, nyampe ke gua itu jaraknya mungkin 3 kilo, Mas, dari tempat. Kalau di kampung saya 3 kilo itu deket, Mas, karena udah biasa jalan kaki. Jalan kaki ya. Padahal kalau itu langsung jauh. Nah, di situ saya pertama kali ke gua itu udah langsung nggak enak hawanya, udah nggak enak banget. Angin udah rasanya angin malamnya beda, langsung ke badan tuh langsung dingin banget. Nah, karena kita udah biasa ya, Mas, hampir tiap hari kayak begitu kan kita bisa ngerasain. Ini tempat yang bener-bener angker apa gimana di situ. Nah, di situ kejadian mistisnya itu saya ngelihat rumput itu, Mas, bisa dibelah begini. Bisa dibelah. Belah loh ya gitu. Itu aja saya senterin loh, Mas. Saya itu saking penasarannya itu, tapi nggak ada bentuknya, nggak ada itunya. Takutnya ular gede. Ya, gitu. mungkin itu ularnya cuman nggak kelihatan nampak. Nah, di situ saya cerita ke mertua saya, emang bener di situ ceritanya ada penunggunya ular itu nggak boleh. Saya tuh ditegur nyampe itu loh, Mas. Banyak orang yang itu, kamu udah ngawur kemana-mana, takutnya kenapa-napa. Akhirnya sampai kapan tuh bergelut sama bekicot, Mas? Ya ada 4 bulanan, Mas ya. 4 bulanan saya dapat tawaran kerja, terus saya berhenti nyari itu. Cuman sebelum saya nyari bekicot di situ juga warga situ sempet dulu ada yang nyari bekicot, Mas. Nah, ada yang nyari bekicot, sempet rame juga. Terus ada kejadian. Nah, ada warga yang dapat bekicot segede buah kelapa. Dibawa pulang, Mas. Disangkanya itu apa namanya, biangnya bekicot gitu, mau diternak malah dia, nggak taunya dia malah sakit, dia udah hampir meninggal, Mas. Akhirnya mau nggak mau bekicot itu dibalikin ke tempat asalnya, itu tempatnya di kuburan, Mas. Ada satu makam kuburan di tengah-tengah hutan, itu cuma satu. Itu katanya makamnya orang yang sakit kudis itu, Mas. Ya kan makamnya harus dipisahin. Iya. Kalau Jumat Legi apa-apa itu kan keluar belatungnya itu bisa. Nah, saya juga sempat ke situ, Mas. Sempat nyasar ke situ. Ada makam cuma satu di atas bukit. Itu bekicotnya segede kelapa. Segede kelapa. Emang ada yang gitu? Makanya itu orang karena nggak itu ya, Mas, malah penasaran dibawa pulang. Tapi sempat lihat bekicotnya? Saya nggak, itu sebelum saya. Habis itu orang itu sakit, mau nggak mau bekicot dibalikin ke tempat itu, sepi, Mas, nggak ada yang orang berani lagi sampai saya datang itu udah bertahun-tahun yang lalu katanya. Iya. Jadi total di bekicot untung berapa, Mas, kurang lebih? Kalau total di bekicot untungnya mah aduh, Mas, tipis banget, Mas, nggak seimbang sama resikonya. Cuman karena kita bersyukur ya, Mas ya, bersyukur masih dikasih rezeki, masih di itu, ya udah Daripada ngapa-ngapain. Tapi ini masih termasuk bagus loh, karena ada orang yang bingung nyari uang, gampang aja gitu dia mau pinjol atau bahkan nyari pesugihan gitu ya, nggak mau kerja keras gitu loh. Kalau ini masih halal lah gitu ya yang dicari ya. Iya. Bekicot tuh halal nggak sih? Kalau yang bekicot itu saya pernah lihat ceramah-ceramah juga halal disebut ya. masih jadi perdebatan, Mas. Masih jadi perdebatan. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Boleh banget komen di bawah ya kalau kalian tahu tentang ini, karena waktu itu gue pernah nonton ceramah sih di beberapa ustadz disebutkan tutut sejenisnya gitulah. Tapi nggak ada larangan orang jualan ini haram, kan nggak ada. Cuma sebagian itu kalangan ada yang bilang haram, ada yang bilang halal gitu, masih jadi perdebatan. Iya. Nah, kalau di rumah sendiri
bekicotnya sering dimasak tuh. Sering mas, karena sama anak-anak yang itu masak kita. Dimasak. Cuman prosesnya lama. Iya. Prosesnya kita bisa bilas sampai 8-10 kali. Supaya menghindari lendirnya. Kita rebus lama, keluar lendir itu kotorannya, airnya itu nyampe kita bilas, kita kasih kapur siri, rebus lagi, kita bilas. Nyampe 10 kali ada mas, nyampe hilang lendirnya. Nah di situ baru ngilangin lendir juga biar empuk mas. Iya. Kan itu keras kalau nggak lama ngerebusnya. Gurih emang rasanya. Nikmat banget. Tapi pernah tahu nggak dirimu ya, omset bisnis bekicot tuh yang luar biasa sampai berapa? Kalau yang di atas mas, orang yang di atas itu untungnya gede banget. Bisa berapa omset per bulan? Kalau pengepul saya aja dari saya 2.000 mas, itu disetor ke Jawa Timur itu 6.000. Dia sekali setor truk itu bisa nyampe 8 ton. Karena dia harus nyampe segitu kuota karena ongkos kendaraan itu mas. Jadi dia hanya dapat untung 4.000 per 8 kali 8 ton itu selama 2 minggu sekali katanya. Berapa tuh totalnya? Ya untungnya 4.000 kali 8 ton 30 jutaan, dipotong ongkos kirim apa segala macam ya masih ada 20 jutaan mas. Itu yang pengepulnya. Itu baru 2 minggu. Iya. Lumayan ya puluhan juta Iya ya yang per bulan. pengepulnya itu. Cuman yang sadis kan untuk kita ke pengobornya itu kan harganya segitu mas, nggak bisa. Itu juga harus disortir. Iya, ke pengepul. Itu pengalaman saya ya zaman dulu ya, kalau sekarang kan udah nggak tahu. Tapi bukannya bekicot bisa diternak sendiri ya? Lama mas. Lama. Udah gitu susah, kita harus menyesuaikan sama alam dia, itu susah. Kelembapan itu yang dia kan perlu lembab, perlu tempat yang berlumut, perlu tempat yang basah kayak itu. Masalahnya kalau kering dia bukannya itu malah kering juga. Iya ya, jadi Itu juga bekicot itu lebih, katanya ya mas ya, bekicot itu lebih identik ke tempat yang itu mas, angker. Dia ngumpulnya itu emang di tempat yang angker. mitosnya. Iya mitosnya. Oke deh, makasih nih Mas Raden ya udah datang dan bercerita pengalaman horornya nyari bekicot di salah satu desa di Wonogiri. Nah kalau di Wonogiri selain bekicot apa lagi yang biasanya jadi makanan tuh? Oh kalau makanan di Wonogiri itu mas, ya kalau hewan tuh ya biasanya itu tuh bahasanya ungker jati, ulet jati, itu mahal. Ulet jati. Iya. Kalau lagi musim itu tuh daun jati dimakan ulet itu kan, itu ada uletnya di bawah, ungker. Yang segimana? Segini? Kecil mas. Oh bukan. Ungker jati. Kecil-kecil di bawah pohon, di bawah itu apa namanya, pohon jati yang kering, jatuh ke bawah daunnya itu, nah di bawah daun itu di tanah itu ntar ada. Itu sekilo bisa nyampe 100.000. Kalau lagi musim itu warga sono pada nyari itu. Kenapa nggak nyari itu Mas? Kan nggak musimnya mas. Lagi nggak musim. Nggak musim. Ulet, emang enak rasanya? Saya belum pernah makan mas. Di sono itu tawon juga dimakan mas. Tawon? Iya. Tawon, lebih anak-anak muda di sana itu kalau malam suka nyari tawon, nyari landak. Nah nyari landak itu juga sama ke tempat-tempat serem-serem itu juga sananya. Iya, yang saya curiga nih kampungnya Tarzan ya. Semua hewan diburu ya. Sampai tahu walang sangit? Saya pernah dengar Walang tapi sangit lupa yang tuh. baunya nyengat banget, namanya belalang itu yang Oh iya iya. keluarin itu dipakai buat sambal. Sambel. Sambal pakai itu. Baunya lah yang gitu. Kalau makanan ekstrim banyak sih Wonogiri. Mas sampean nih bikin vlog makan-makan ekstrim dah. Itu bisa jadi saingan Tan Boykun kayaknya. Ya udah Mas, makasih banyak ya. Iya. Udah datang dan bercerita. Ambil baiknya, buang buruknya seperti biasa, dan dengan aja cerita seperti ini jam malam menjadi kalian takut, akan tapi kalian semua yakin dan percaya dengan kebesarannya. Ada ide-ide bisnis, salah satunya adalah berburu bekicot. Tapi balik lagi, resiko dari setiap usaha ada, ya bagaimana kitanya aja meminimalisir resiko tersebut. Gue Fajar Ditya, RJ5 berdiri. Ciao.